Sigar Bencah. Orang pasti tahu nama salah satu jalan di kota Semarang ini yang terkenal angker dan sangat mistis. Sigar Bencah sendiri sebagai akses yang menghubungkan Tembalang bawah dan Tembalang atas sampai kota Ungaran. Sigar Bencah Tembalang terbentuk dengan jalan menanjak yang panjang lalu menikung tajam, sementara di kanan kirinya adalah hutan dan semak belukar. Barangkali karena kondisi jalan itulah sudah banyak terjadi kecelakaan di Sigar Bencah. Tapi tidak sedikit juga yang mengkaitkan dengan hal-hal mistis dan gaib. Salah satu alasan yang membuat tampak mistis adalah adanya makam yang berada di kiri jalan tanjakan Sigar Bencah. Makam tersebut konon merupakan makam penunggu hutan di Sigar Bencah Tembalang yang bernama Mbah Jalak. Penuturan orang-orang yang tinggal di sekitar Sigar Bencah Tembalang, Mbah Jalaklah yang menjaga hutan Sigar Bencah. Makam Mbah Jalak sendiri sering didatangi beberapa orang untuk diziarahi, bahkan tidak sedikit juga untuk meminta berkah atau keinginan tertentu. Selain adanya makam tadi, banyak orang mengaku pernah dilihat sosok makhluk halus saat melintas di Sigar Bencah. Yang tidak kalah mengerikan, adanya sosok penampakan ular siluman besar yang melintas dan penampakan sosok-sosok lain yang sangat menakutkan. Kemistisan dan keangkeran Sigar Bencah juga dikaitkan dengan kecelakaan yang sering terjadi di jalan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Demiters dimanapun Anda berada, bolo-bolo demit, baik yang ada di jagat Padang ataupun jagat Peteng. Pada kesempatan malam hari ini, tim bolo demit akan melusur sebuah tempat di mana tempat ini bila orang mendengar pasti merinding dan ada sugesti yang menakutkan. Mungkin tidak asing untuk warga Semarang dan sekitarnya, terutama di area Tembalang, yaitu di Jalan Sigar Bencah yang menghubungkan Tembalang sampai ke kota atas sana ya. Dan ceritanya Jalan Sigar Bencah ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang tidak diketahui sebabnya apa, secara teknis ataupun secara non teknis, dalam arti ada gangguan mistis yang sering berbareng dengan kejadian itu, dan masyarakat setempat saling mengaitkan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi itu karena adanya suatu makhluk astral yang ada di sekitar Sigar Bencah. Tim bolo demit kali ini berada di area makam Mbah Jalak ya, mungkin tidak asing lagi siapa Mbah Jalak dan demit-demit apa yang ada di sekitarnya, terutama yang sering mengganggu pengguna jalan dan menyebabkan kecelakaan. Ya, bersama Pak Widi. Pak Widi ini orang yang menjaga makam atau juru kunci, sekaligus yang sering membersihkan tempat-tempat yang ada di sekitar pemakaman Mbah Jalak. Pak Widi, jenengan sudah berapa lama ngerkso atau merawat makam Mbah Jalak ini, Bapak?
Ya kalau saya itu sudah hampir mau 2,5 tahun. 2,5 tahun ya, agak lumayan ya. Iya. Merawat di sini, makam sini, ya kadang membersihkan rumput, kadang ya itu di sekitar makam sini. Kadang saya kalau kotor itu pasti saya kesini saya bersihkan. Sering nggak ada tamu terus ujuk-ujuk tiba-tiba malam menghubungi jenengan untuk datang ke sini, Mas? Ya kadang ada tuh, kadang kalau pas saya di rumah itu kadang pada WA, Mas di mana posisinya, Suruh nemenin gitu ya. kadang ya suruh nemenin, kadang ya kalau enggak itu saya tidur di sini sendiri gitu, untuk menjaga lah aman itu. Selama jenengan ada di makam Mbah Jalak ini, sering nggak jenengan menemui suatu kejadian-kejadian aneh? Mungkin pernah bertemu dengan beliau sendiri atau mungkin bertemu dengan kodam beliau? Bagaimana itu, Pak? Pernah nggak ditemui atau dikasih penampakan-penampakan itu di area makam? Yang kasat mata itu hanya sekali dulu, ya sekitar 1 tahunan. 1 tahun aja. Iya, itu saya itu kan dari arah Ungaran mau pulang ke Sedaruwo, itu sekitar jam 1 malam. Itu turunan itu di situ kan ada koramil itu. Iya. Ya turunan pertama itu saya itu dari itu pelan-pelan ya pas gerimis-gerimis kayak gini ya. Itu ada perempuan pakaiannya itu hitam-hitam. Dia itu berdiri tapi di seberang jalan. Nah, terus saya berhenti, Mbak, saya tanyai mau kemana, mau turun, ayo bonceng. Nah, dia itu diam saja dan tidak ngomong. Nah, terus saya tanyai mau naik atau mau turun, Mbak. Nah, terus dia itu ngerti nyebrang dan bonceng saya. Terus saya turun. Nah, setibanya di Kapuros itu sekitar 500 meteran dari situ. Nah, kok ringan. Nah, saya tengok nggak ada, Hilang. hilang lah. Terus saya kembali lagi toh, sampai 3 kali nggak ada. Itu Terus jam berapaan itu? ya jam 1 malaman lah. Wah, jam 1 malam udah wayangnya dingin keluar itu. Iya, sekitar jam 1 malaman. Itu penghuni area makam sini atau sepanjang jalan itu ya mungkin? Ya kemungkinan di sini kan banyak ya Mas ya, terutama pada makhluk astral yang mimbo-mimbo. Terus yang sering terjadi di sini itu ular besar menyeberang jalan. Ular. Oh, ular itu. Ular besar. Dulu pernah ada ular itu menyeberang jalan sini, sekitar jalan Sekar Pencati toh. Nah, dari bawah terus sampai dari atas itu semuanya berhenti, biarkan orang itu lewat gitu. Dan pernah juga terjadi kecelakaan, satu rombongan itu naik, kalau tidak salah itu naik El Sape. Itu sopir itu nggak sengaja itu menginjak Ular itu, Mbak ya. menginjak ular besar itu. Nah, terus truk itu guling. Nah, konon ceritanya satu truk itu pada akhirnya meninggal satu persatu. Oh, berarti setelah kejadian itu belum langsung meninggal ya? Belum. Itu masih dibawa di rumah sakit, ada yang dibawa ke puskesmas. Tapi konon kabarnya menurut semua yang ada di situ, Satu persatu. itu satu persatu meninggal. Ada yang sakit, Iya. ada juga yang kecelakaan. Tapi rata-rata pada sakit. Meninggal itu ya? Meninggal, sakit meninggal. Terus kejadian yang barusan itu mungkin beberapa bulan yang lalu itu ada juga ya itu ya mobil? Ada itu truk tangki. Nah, Itu dari atas itu remnya kan blong. Dia mungkin lupa kontrol apa gimana,
Terus truk itu tiba-tiba dari tikungan Sigar Bencah itu dia remnya tidak terkendali. Nah, dia di depan ada mobil, kalau tidak salah itu mobil Agya ya. Dia nubruk mobil Agya, terus Agyanya mencelat ke kiri, terus di depan lagi ada mobil sedan ketabrak, Karambol itu berarti. karambol itulah. Yang dari arah ke timur sana itu kendaraan Yonex itu 2 Kena 10 udah semua. Jadi yang meninggal itu sekitar 4 orang. 4 orang. Yang satu MD di tempat itu. ya, yang satu itu yang Vario ya ditabrak dari belakang itu satu keluarga, anak, istri, terus suami Mati semua itu. meninggal. Berarti memang kalau ditarik kesimpulan bahwasanya Jalan Sigar Bencah itu memang benar-benar angker ya, angker dan Ya, dingin itu. begitulah semacamnya Mas. Ya, makanya kan di situ itu terus dikasih tanda sholawat, baca bismillah kalau mau turun maupun mau melewati sekitar makam itu. Tapi dianjurkan membaca sholawat atau bismillah. Iya, masalahnya tadi saya masuk dari gerbang masuk itu auranya itu memang apa ya, negatif ya. Aura mistisnya itu kuat sekali dan negatif. Dan itu saya rasakan betul bahwasanya kanan kiri itu banyak yang tidak bersahabat. Ya, kalau ada orang asing masuk itu banyak yang tidak bersahabat. Cuma tadi kan saya bersama tim masuk, saya kula nuwun dulu, memang saya di sini nggak ganggu ya, saya cuma ingin jalan-jalan, ingin lihat di dalam dan ingin mengetahui, bisa saya menginformasikan ke kalayak luas bahwasanya kalau melewati suatu tempat yang angker atau sebagainya itu paling tidak kita berdoa terus mengucapkan salam. Kalau orang Jawa itu pasti kula nuwun seperti itu loh. Ya, tuh. Kadangkala namanya dembes seperti itu kan ada yang sifatnya seperti preman, jadi dia itu merasa tidak adakan, akhirnya ganggu. Nah, salah ganggunya itu menakutkan apa mencelakai dan sehingga sampai menjadi korban. Kebanyakan seperti itu, rata-rata seperti itu. Nah, terus menurut Mas Widi sendiri, Mbah Jala itu sebenarnya siapa, Mas? Mbah Jala itu kalau tidak salah dia itu dulunya itu seorang waliwoh. Oh, seorang wali juga. Ya, seorang waliwoh. Dia itu ada hubungannya sama Mbah Jumadi Kubro yang di Jumadi Kubro itu. Kalau tidak salah itu dia itu muridnya Mbah Jumadi Kubro. Jumadi Kubro yang ada di Terboyo itu, dan itu sudah lama sekali ya, itu udah tahun berapa itu pada zaman itu. Nah, dia sendiri itu dulunya kan kejawen ya, terus dia kenal sama Mbah Jumadi Kubro itu, Mbah Waliwo itu, terus dia diajarkan Islam sedikit demi sedikit. Berarti seperti aliran kepercayaan kejawen terus diislamkan sama Mbah Kubro itu. Semacam itulah. Jadi dia itu ya, akhirnya dia itu karena dulu dia itu tinggalnya di sini ya, dia itu mengajarkan murid-muridnya itu ya sedikit sedikit itu Islamnya itu yang dia pernah ajarkan sama Mbah Jumadi Kubro itu ya. Nah, kalau saya rasakan ya, sepanjang Jalan Sigar Bencah itu ada apa ya, kayak beberapa kekuatan Ya. karena dari bawah tadi saya merasakan itu auranya negatif. Begitu saya naik ke makam Mbah Jala ini auranya itu positif. Dan apakah ada kemungkinan di antara yang di jalan sama itu ada dua kekuatan, Mas ya?
mungkin di sana istana dengan kekuatan negatifnya, di sini dengan kekuatan positifnya Mbah Jalak. Menurut jenengan selama menjaga itu gimana? Ada nggak cerita mungkin antara ini areanya Mbah Jalak, terus itu airannya si siluman ular, itu menurut jenengan gimana? Ya kalau menurut banyak cerita Mas, apalagi orang-orang sesepuh yang berada di sini, di kampung sini itu, dulu itu di sini itu adalah dua kerajaan semacam itu. Dua kerajaan? Ya, semacam dua kerajaan, dua padepokan. Jadi yang di seberang sana itu ada penghuninya sendiri, di sini itu ada penghuninya sendiri. Cuma di sini itu panglima perangnya itu ya Mbah Jalak ini, yang dimakamkan di sini itu. Ya, kalau di situ itu yang di seberang situ kan dulunya itu kena kutukan sama, kalau tidak salah itu Kanjeng Sunan Kalijaga gitu. Dikutuk jadi ular, ya itu akhirnya sampai sekarang itu ular itu masih mengganggu itu ya? Ya masih mengganggu ya. Ya dulu entah kenapa ya, kalau karena dikutuk itu saya juga belum tahu ya, yang tidak pernah memahami, cuma ceritanya begitu. Iya. Sama itu terkenal di seberang itu satu mencawak buntung. Mencawak buntung ada. Ya. Itu juga sebosok lelembut juga Ya, itu. Penjelmaan terus itu. Ada harimau. Terus yang satu itu ular. Itu seberang jalannya ya? Seberang jalannya sini. Ya. Makanya kalau kesimpulan orang dulu itu, kalau yang di sana hitam, yang di sini putih. Ya dulu pernah Mas itu perang, cuma ya itu ada yang kalah, tidak ada yang kalah, dan tidak ada yang menang. Makanya bertetangga tapi musuhan gitu. Nah, itu makanya kan kalau di Mbah Jalak sini kan sifatnya penghuninya itu ramah-ramah, dia itu nggak suka mengganggu, bahkan kadang di sana itu diingatkan. Cuma karena dulu sudah ada perjanjian ya, di Mbah Jalak ini ya cuma diam saja itu. Nah, ya mungkin sudah nggak mengganggu. Sudah di areanya masing-masing gitu ya. Masing-masing lah kalau misalnya ada orang kesini, di sana ya juga tidak mau mengganggu gitu. Berarti memang secara kesimpulannya bahwa suatu tempat yang dihuni oleh makhluk-makhluk astral itu memang mempunyai sifat sendiri-sendiri. Ada yang sifatnya jahat, sering mengganggu, bahkan kadang meminta korban. Ada yang sifatnya welas asih. Mereka juga kadang kalau berbenturan dengan sifat-sifat mereka itu jadi pertempuran seperti itu. Makanya setelah saya amati naik dari atas ke bawah itu ada tulisan bersolawat, itu kan untuk mengingatkan, untuk berdoa agar tidak dari gangguan yang seberang jalan itu Mas ya. Iya itu. Jadi untuk pemirsa Demiters dan Bolo Demit dimanapun juga, seyogyanya bila melewati daerah rawan seperti Segar Bencah atau mungkin daerah tengah hutan atau kali, kuluk salam lah, berdoa, bersolawat, atau berdoa menurut agamanya masing-masing. Kalau yang Islam bersolawat, kalau yang kejawen atau mungkin orang lewat Mbah kula nuwun dan sebagainya, itu mungkin lebih tepat. Karena apa? Kita itu merasa melewati daerah mereka. Ya walaupun nggak terlihat, sebenarnya setan itu demi-demi itu ada, dan kadang ada yang merasa terganggu, ini lewat orang nuwun agar terunjur kan seperti itu. Jadi kan membuat mereka marah, dan akibatnya itu fatal kalau mereka sampai seperti itu. Karena apa? Dia bisa mencelakai dengan perantara seperti ada terguling, remblong dan sebagainya. Itu semua. Jadi lepas dari masalah kecelakaan itu secara teknis ataupun secara mistis, kita kembalikan kepada pemikiran orang masing-masing. Kalau memang itu secara teknis, jadi kita harus selalu kontrol kendaraan dimanapun kita mau berangkat. Kalau secara mistis, seyogyanya kita berangkat berdoa, lewat jalan selalu uluk salam, baca sholawat atau kelanun dan sebagainya.
Baik, untuk bulu demit semuanya, setelah ini nanti kita akan menelusuri seperti apa jalan masuk menuju pemakaman Mbah Jalak, dan demit-demit apa saja nanti yang ada di sekitar. Nah, semoga nanti bisa terlihat di kamera seperti apa demit-demit itu, dan kalau misalkan tidak, nanti sedikit banyak akan kita ceritakan, kita ulas kanan kiri, depan belakang, atau sekitar wilayah pemakaman Mbah Jalak ini apa saja demit-demit yang bersarang ataupun yang menghuni di area makam Mbah Jalak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demiters dimanapun Anda berada, baik di Jagat Padang ataupun Jagat Peteng, malam hari ini tim Bulu Demit akan menelusur sebuah cerita atau sebuah kisah ya, tentang jalan Sigar Bencah yang menghubungkan Tembalang sampai ke Ungaran. Dan menurut warga sekitar dan orang kebanyakan bahwa jalan Sigar Bencah itu penuh dengan makhluk astral dan cerita-cerita mistis yang menghiasinya, terutama makam Mbah Jalak. Siapa Mbah Jalak dan ada apa di jalan Sigar Bencah ini? Bersama tim Bulu Demit, malam ini kita telusur makam Mbah Jalak di area Sigar Bencah Tembalang. Ini menuju makam Mbah Jalak, ada jalan setapak ini ya. Dan kebetulan ini masih hujan rintik-rintik, tadi ada hujan yang lebat. Ini trek pertama kita memasuki jalan ya, ini ya, jalan naik ke area pemakaman Mbah Jalak. Nah, bisa dilihat ini memang secara fisik cuma pohon bambu biasa ya, bisa lihat. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ini auranya ya, auranya sangat pekat sekali. Satu keanehan, walaupun di sebuah tegalan atau hutan, biasanya di area bambu itu ada tumbuh rumput, tapi di sini bisa dilihat tidak ada rumput. Ya, bisa dilihat kameramen sana, pojok. Astagfirullahaladzim. Ini orang teman-teman indigo, teman-teman yang mempunyai supranatural, bisa dilihat ada apa di sana. Banyak sekali apa ya, saya lihat kayak arwah-arwah ya, arwah-arwah ini. Apalagi di sini di sekitar pohon bambu ini bisa dilihat banyak sekali arwah-arwah dengan muka yang agak rusak gitu ya. Jadi ada yang mukanya hancur, ada yang melepuh, ada yang patah dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Jadi untuk Demiters pun dimanapun Anda berada, selalu berhati-hati, khususnya untuk melewati jalan Sigar Bencah ini selalu berdoa ya, baca sholawat, kula nuwun, ataupun membunyikan klakson sebagai tanda permisi. Nggak terlihat lihatnya ada ini ada anak-anak kecil. Banyak sekali, ada anak kecil dari korban kecelakaan, ada orang tua juga. Bila bisa melihat teman-teman indigo ataupun yang punya indera keenam, banyak tangisan di sini ya, daripada korban-korban kecelakaan. Perbanyak sholawat, perbanyak doa yang melewati
Jalan Sigar Bencah, karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Juru Kunci tadi, antara Mbah Jalak sama yang di dekat jalan itu beda daerah, beda kekuasaan juga. Kalau di daerah dekat jalan sini banyak orang negatifnya, jadi kalau orang Jawa bilang itu akeh-akeh demit-demit berkasaan. Jadi hantu-hantu, setan-setan yang bermuka seram, bermuka hancur, baik itu yang korban kecelakaan ataupun penghuni demitnya sendiri. Auranya sangat pekat sekali ini ya guys, terutama di belakang sini. Mukanya serem-serem banget deh. Nah, kalau Mbak Kunti, Om Ocong banyak sini ya, banyak sekali. Ini mungkin pada di atas, tapi masih banyak daripada korban-korban kecelakaan yang energinya terhisap masuk ke sini. Energinya terhisap masuk ke sini. Ini di jalan sebelah timur. Yang di sebelah barat itu ada sebuah gua kecil, tapi itu menurut beliau Bapak Juru Kunci tadi, situ adalah tempat bersemayamnya ular ya, dan ular itu yang sering mengganggu. Jadi kalau pas lewat ada truk atau mobil lewat, kalau menginjak dia pasti terguling. Nah, makanya kita selalu hati-hati ya, selalu hati-hati dan selalu berdoa, itu yang penting. Jadi ini ada tiga daerah atau 3 kawasan kekuasaan, yaitu di Mbah Jalak tadi yang auranya positif, terus turun ke bawah, di sini auranya negatif, ya kan? Karena banyak setan-setan berkasaan, demit-demit berkasaan yang mukanya hancur-hancuran nggak karuan kayak gitu. Terus energi negatif dari korban-korban kecelakaan terhisap masuk ke sini. Ini semua. Ya, kita coba kirim doa juga, nanti kita kirim itu oleh-oleh ya, kita kirim oleh-oleh berupa kita kasih persembahan berupa wangian ya, sebagai makanan ataupun persembahan untuk mereka. Mas Bedra bisa dibantu untuk menghidupkan. Baik, Demiters, bolo-bolo demit semuanya, selalu hati-hati di jalan dimanapun Anda berada, baik melewati daerah pertigaan, perempatan, hutan atau apapun, bunyikan klakson, ucapan permisi atau salam, baca sholawat dan sebagainya. Berdoa untuk keselamatan dalam perjalanan ya. Kita kasih persembahan sesaji itu dari kata saji atau pemberian. Oh, ada Mbak Kunti di atas. Yeah. Assalamualaikum. Sigar Bencah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak D. Bodi demit. Nah, itu ada pohon itu. Iya, maju kita. Assalamualaikum. Ya, ini bisa dilihat ada pohon. Pohon apa ini ya? Mangga. Ya, ini walaupun kecil karena ada di kawasan hutan,
Tuh ada kaki itu. Tuh ada kaki itu. Tuh ada kaki itu.